Jumpa lagi di channel Alman Teknologi. Kali ini kita akan membahas mengenai agile. Apa itu agile? Apa itu agile mindset? Nah, mungkin teman-teman di sini udah pernah dengar yang namanya agile. Agile itu apa? Mungkin teman-teman udah pernah ada yang tahu atau udah pernah menerapkan tentang agile ini. Nah, di sini saya ingin ngobrol atau informasikan mengenai agile. Untuk intermezzo, kita lihat slide selanjutnya. Apple versus Nokia. Maksudnya gimana? Mungkin di teman-teman di sini mungkin tahu dengan Apple. Nah, tapi nggak banyak yang tahu tentang Nokia. Mungkin jika ada yang tahu dengan Nokia, ya mungkin kita seumuran lah. Ya, kita lanjut. Di awal tahun 2000-an, Nokia ini mendominasi pasar yang namanya handphone. Lalu si Apple datang dengan membawa sebuah konsep. Konsepnya Apple bagaimana? Konsepnya Apple itu bahwa handphone itu bukan cuma untuk mengirim SMS atau telepon, tapi handphone itu harus bisa chatting, harus bisa kirim file, bisa streaming, bisa bermain game. Nah, si Apple ini membawa konsep untuk handphone seperti itu, yang mengubah dari handphone menjadi smartphone. Tapi pertanyaannya, apakah Nokia menyadari? Sebenarnya sih menurut saya Nokia itu menyadari, tapi Nokia ini belum bisa atau belum merasa bisa mengarah ke sana. Kenapa? Karena uh, sebenarnya jika Nokia mau ke arah sana, dia pasti tidak menutup dirinya dan tidak menutup perusahaan itu untuk berinvestasi. Tapi yang terjadi adalah Nokia menutup diri dan menutup untuk investasi pada perusahaan itu. Tapi di sisi lain, Apple berhasil melakukan itu dan menunjukkan bahwa Apple itu salah satu perusahaan smartphone terbesar saat ini. Oke, itu perbandingan untuk Apple to Apple antara Apple Company versus Nokia Company. Nah, tadi itu kita kita sampel dari Apple to Apple. Nah, sekarang ini lebih global. Lebih global maksudnya di sini saya melihat ada beberapa chart di tahun 2006 itu didominasi oleh oil dan energi, lalu ada konglomerat dan sisanya finance lalu teknologi. Tetapi contoh di sini ExxonMobil di 2006 itu menguasai pasar, menguasai market. Tapi di teknologi di 2006 itu hanya diwakili oleh Microsoft. Nah, ini perbedaannya ini kan jauh nih. Tetapi di 2016 itu semua market hampir dikuasai oleh teknologi. Nah, hanya satu yang masih bertahan yaitu ExxonMobil. Kita dari sini sudah ada gambaran nih. Ternyata teknologi itu yang mampu bertahan apalagi sampai saat ini. Kita sekarang ada di zamannya VUCA. Apa sih VUCA itu? VUCA adalah singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, ini VUCA ini dulu dipakai di zaman Perang Dunia Kedua. Nah, sekarang mulai dibumingkan lagi nih. Apalagi semenjak ada COVID.
Kita jabarkan satu persatu. VUCA, volatility. Apa sih volatility itu? Volatility itu adalah perubahan yang sangat cepat. Nah, yang kita lihat informasi saat ini itu sangat cepat. Informasi dalam beberapa menit, beberapa detik itu banyak video yang bisa ditonton, foto yang bisa di-share, atau dokumen yang bisa di-download. Nah, itu volatility. Nah, perubahan yang sangat cepat. Kedua, ini uncertainty. Ini masa depan yang tidak pasti atau sulit diprediksi. Contohnya apa? Contohnya pandemi. Pernah ada yang tahu bahwa pandemi ini akan terjadi? Nah, itu kesulitannya. Jadi uncertainty tidak jelas, tidak pasti. Tapi yang terjadi itu tidak mudah diprediksi. Ya, ketiga, complexity. Complexity ini adalah rumit atau banyak faktor yang terhubung atau berhubungan satu sama lain, tetapi terlibat dalam pengambilan keputusan. Contohnya, saya mendapatkan suatu masalah A, tapi di masalah itu dipengaruhi oleh masalah B, dan masalah B itu dipengaruhi oleh C. Nah, itu yang disebut complexity. Jadi antar satu masalah dengan masalah lain itu saling terhubung dan dipengaruhi satu sama lain. Yang keempat itu ambiguity. Ambiguity itu adalah ketidakjelasan atau sangat membingungkan. Karena apa? Karena ambiguous itu tidak ada kepastian dan tidak bisa terlihat mana yang benar dan mana yang salah. Nah, itu yang terjadi di zaman VUCA. Jadi VUCA itu adalah istilah lama yang sekarang dibumingkan lagi. Oke, kita lanjut. Nah, kita pernah berencana. Oke, kita berencana kita jalan atau kita mencita-citakan sesuatu itu dari A sampai ke titik tujuan itu dengan sukses. Oke. Tapi yang terjadi realitinya itu pada saat kita mulai masuk atau mengejar cita-cita kita itu, kita melewati batu-batu besar, kita melewati lubang besar, kita dikejar-kejar oleh bom waktu, terus kita melewati laut, kita melewati gunung, tiba-tiba kita terperosok ke dalam jurang. Nah, untuk sampai satu tujuan itu diperlukan suatu proses seperti itu. Itu yang disebut plan tidak sama dengan reality. Nah, di sini ada pepatah dari Jeff Bezos, "A new business plan won't survive its first encounter with reality. The reality will always be different. It will never be the plan." Jadi realita itu plan itu tidak semudah realita yang terjadi. Jadi apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan itu tidak semudah pada saat kenyataannya. Itu berbanding lurus. Nah, bagaimana cara mengatasi atau cara mengejar suatu realitas kita ini? Apakah dengan agile? Oke, kita lanjut. Wah, oke. Dari situ banyak perusahaan-perusahaan yang training karyawannya untuk menjadi Scrum Master, untuk mengikuti training agile, untuk merubah-rubah yang tadinya tradisional menjadi sistem agile. Nah, itu banyak.
Jadi dari masalah-masalah itu, dari planning yang tidak sesuai dengan reality, terus dari world VUCA atau VUCA World, itu banyak perusahaan-perusahaan yang menginginkan bahwa karyawannya itu bisa mengerti konsep agile. Masalah yang terjadi itu apa? Pertama, pada saat tim dilatih untuk agile, kita memberikan tim kita ini suatu planning, suatu sprint planning. Pada saat dikumpulkan itu mereka komit, oke komit. Setelah di assign kerjaan, biasanya di assign oleh leader-leadernya itu ya, mereka komit, tetapi pada saat kumpul nggak ada nih yang mau mengerjakan sprint planning. Itu masalah yang pertama terjadi pada saat dari tradisional menerapkan agile. Kedua, setiap orang ditargetkan sekian story. Kenapa saya bilang ini ditargetkan? Karena konsep agile itu sebenarnya kita harus berpikir kerjaan kita itu kewajiban. Jadi jangan menganggap kerjaan kita itu membebani kita dengan ditargetkan beberapa story, beberapa assign kerjaan. Nah itu yang tidak sesuai dengan agile. Nah masalah ketiga itu apa? Sprint review tidak ada yang datang. Jadi setelah sprint planning dibuat story, ternyata pada saat pengerjaan, pada saat mau sprint review itu nggak ada yang datang. Ada alasannya A, alasan B, alasan C. Nah itu yang terjadi pada saat dari tradisional menerapkan sistem agile. Keempat, hanya istilah di dalam agile yang diganti, secara prosedur masih sama seperti tradisional. Contohnya, untuk sprint planning yang dulu namanya adalah job desk planning atau apa, nah itu diganti sprint planning. Nah pada saat istilah sekarang sprint review, review task atau apa dulu untuk istilahnya. Nah terus ada istilah lagi project manager diganti menjadi project owner. Nah itu hanya istilah sebenarnya, tapi dari istilah itu tidak mendefinisikan agile yang sebenarnya. Nah, itu bukan agile, tapi itu waterfall yang diagilekan. Jadi tradisional yang dibuat seolah-olah menjadi agile. Nah, di sini ada perbedaan doing agile dengan being agile. Doing agile itu apa? Doing agile itu pada saat kita mulai belajar agile, itu perusahaan akan menerima 20% benefit. Nah, terus banyak improve untuk komunikasi, untuk keterampilan dan yang lain-lain itu lumayan berkembang. Nah, terus produktivitasnya juga meningkat. Nah, terus ability to adapt to changing priorities. Jadi banyak tim kita itu yang memprioritaskan skill mereka untuk mendapatkan atau menyelesaikan suatu story. Nah, tapi bedanya apa dengan being agile? Di sini kalau tim itu menerapkan being agile itu 200% benefitnya. Jadi lebih besar 10% kali lipat, lebih besar 10 kali lipat dari doing agile. Nah, antar karyawan pun ada istilahnya, ada chemistry lah. Jadi antar karyawan satu dengan karyawan lain itu cocok. Yang membuat suatu kinerja tim itu tidak terbebani. Nah, semua karyawan juga memperoleh suatu leadership. Itu yang dinamakan being agile.
Nah, terus the customer delight, nah terus continuous learning. Jadi semua customer itu semua karyawan kita atau tim kita itu akan belajar terus-menerus berkelanjutan. Karena apa? Being agile itu tertanam di dalam mindsetnya. Kita lanjut. Jadi apa sih agile mindset itu? Nah, agile mindset adalah suatu pola pikir atau kebiasaan yang dapat mengidentifikasi masalah atau peluang dan bergerak untuk menindaklanjutinya dan melakukan keduanya secara iteratif tanpa henti dalam waktu yang singkat. Jadi agile itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah tangkas. Nah, mindset itu adalah pola pikir. Jadi agile mindset adalah pola pikir untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cepat, menyelesaikan suatu masalah dengan pokok-pokok masalahnya aja, menyelesaikan masalah dengan iteratif tanpa henti dalam waktu yang singkat. Nah, itu lebih secara garis besar untuk agile mindset seperti itu. Di agile mindset itu ada union. Union itu adalah apa? Bawang agile istilahnya. Jadi di union agile itu ada tools and process. Tools and process ini apa? Contoh, di agile ini kita bisa memperoleh tools and process itu biasanya bisa pakai Jahira, bisa pakai Kanban board, bisa pakai Selenium, nah itu yang lain. Itu tools and process. Kedua, practice. Practice itu biasanya di agile itu kita bisa pakai Scrum, praktisnya itu bisa pakai Extreme Programming, itu tergantung kebutuhan. Yang ketiga itu prinsipal. Prinsipal ini yang kita kenal di 12 prinsipal di agile. Lalu value. Value itu kita kenal di Agile Manifesto. Tapi dari keempat irisan bawang ini, yang paling besar dan yang paling tinggi itu adalah mindset. Kenapa mindset di sini? Karena mindset itu nggak bisa dipelajari. Mindset itu nggak bisa dilatih. Tapi mindset itu sesuatu yang tidak kelihatan tapi powerful. Nah, ini nggak bisa dilatih nih, tapi ini ditanamkan atau dilakukan. Nah, itu yang paling tinggi di agile. Jadi keempat irisan ini sebenarnya bagus pada saat kita mau implementasi agile, tapi keempat ini nggak akan berguna kalau tiap tim yang akan kita gunakan agile ini mindsetnya masih belum berubah. Nah, jadi kalau untuk mindset itu gimana sih menerapkannya? Oke, kita lanjut. Nah, mindset itu ada dua. Jadi kategori mindset itu ada dua, yaitu growth mindset dan kedua fixed mindset. Orang fixed mindset itu maksudnya mempunyai anggapan bahwa kecerdasan itu sudah diberikan dari Tuhan. Nah, dan apa yang dia punya sekarang itu ya itu karena yang diberikan. Jadi gini, kalau orang growth mindset itu berpikir pada dia diberikan suatu kecerdasan, tapi kecerdasannya dia itu ada batasnya. Nah, dia latih dengan cara dia belajar. Dia mencoba, dia berlatih, dia mengasah pola pikirnya, itu yang nanti akan membuat pikirannya itu semakin kecerdasannya itu semakin hebat. Berbeda dengan orang fixed mindset. Orang fixed mindset itu beranggapan bahwa kecerdasan, kamu dari lahir udah kaya, wajarlah kamu bisa sukses. Kamu dari lahir sudah pintar, wajarlah kamu bisa sukses. Nah, itu orang yang berpikir fixed mindset. Jadi orang yang berpikir fixed mindset itu cuma bisa berpikir yang saat ini dia punya
ya udah dia lakukan. Yang saat ini dia bisa, ya udah ya dia lakukan. Nah, dia nggak berpikir untuk bagaimana belajar lagi untuk mengasah keterampilannya, dia itu nggak berpikir. Makanya pada saat kita mempelajari agile mindset ini, kita harus shifting dari kategori fixed mindset menjadi growth mindset. Nah, itu intinya ke situ. Jadi kalau kita belajar agile, percuma kita belajar agile, kita menerapkan agile, kita masih mindsetnya itu fix, susah jadinya. Jadi pikirannya itu belum terlalu berubah, itu yang repot. Nah, makanya tadi di situ ada istilah doing agile dengan being agile. Oke, sekarang kita coba shifting dari fixed mindset menjadi growth mindset. Nah, ini di sini ada comfort zone. Comfort zone ini adalah zona di mana seseorang ini merasa nyaman dengan pekerjaannya, dengan jabatannya atau apapun. Di sini setelah nyaman, ya ini yang saya bilang kita butuh shifting dari comfort zone ke growth zone. Dari nyaman, dia berani keluar. Dia keluar itu masuk yang namanya fear zone. Fear zone ini zona yang ditakuti apabila saat ini kita nyaman, kita berani keluar untuk meninggalkan zona itu. Nah, itu masuknya ke fear zone. Di sini banyak masalah nih di zona fear zone. Setelah kita berhasil mengatasi zona fear zone, itu kita otomatis masuk ke learning zone. Learning zone ini adalah zona di mana kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita di fear zone. Nah, kita mulai belajar, kita mulai memperbaiki itu di learning zone. Setelah kita sudah mahir, sudah mengerti, itulah yang dinamakan masuk ke dalam growth zone. Nah, saat growth zone ini sudah mahir, sudah di levelnya, sudah menguasai semua, itu akan kembali ke dalam comfort zone. Nah, jadi siklusnya seperti itu. Dari comfort zone itu keluar sedikit itu masuk ke fear zone, lalu keluar lagi dari fear zone itu masuk ke learning zone. Setelah dari learning zone itu balik lagi ke growth zone. Jadi siklus seperti itu. Jadi kalau untuk menerapkan agile, kita harus shifting dari fixed mindset menjadi growth mindset. Nah, impact yang terjadi apabila kita menerapkan growth mindset itu apa? Pertama, volatility itu kan tadi perubahan yang sangat cepat. Itu kita berubah menjadi, kita lihat sebagai visi misi. Jadi kita fokus ke visi, misalnya kita ingin mengembangkan channel YouTube. Nah, kita fokus ke satu visi itu aja. Nggak usah terpikir ke yang lain. Gimana nanti kalau YouTube tutup, kalau ini tutup. Nah, jangan. Jadi hasil dari growth mindset itu VUCA yang volatility tadi kita rubah menjadi vision. Nah, uncertainty itu adalah perubahan ketidakpastian. Nah, kita rubah menjadi understanding. Nah, kita pikir pandemi ini apa sih yang lagi menjadi tren dari orang-orang? Wah, ternyata di pandemi ini yang lagi tren itu adalah beli makan online atau belanja online. Nah, itu yang lebih. Jadi dari uncertainty yang tidak sulit diprediksi itu kita memahami bahwa yang dibutuhkan saat ini itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia. Nah, itu contoh. Lalu complexity kita rubah menjadi clarity. Nah, clarity itu apa? Jadi kita clear up, kita coba merubah cara A menjadi B. Nah, kita tahu nih
cara atau saat kita rubah itu kita terbatas di waktu, kita terbatas di resource, tapi kita nggak menyerah. Jadi dari complexity untuk merubah ke clarity itu kita scoop down. Kita cari skala-skala prioritas. Prioritas mana yang harus didahulukan, nah itu kita jalani dari step by step itu. Lama-lama yang tadinya rumit akan ketemu nih jalan keluarnya. Nah itu dari growth mindset impact. Keempat, kita rubah dari ambiguity itu menjadi agility. Jadi kemampuan. Jadi kita rasa kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi kita punya teman-teman atau orang lain yang memiliki masalah yang sama dengan kita. Untuk apa? Untuk kolaborasi. Contoh, waktu pandemi kemarin, Burger King itu ada promo dengan McD. Kenapa? Karena padahal kan mereka pesaing. Ya, tapi mereka berpikir nggak cuma dia aja yang punya masalah ini, tapi perusahaan lain pun memiliki masalah yang sama. Ayolah, coba kita bangkit bersama-sama, saling bergandeng tangan. Nah, mungkin masalah itu bisa terlewati. Nah, itu contoh dari growth mindset. Nah, terakhir nih di Agile Manifesto. Jadi Agile Manifesto itu yang pertama ada individual dan interaction over process and tool. Itu untuk apa? Itu proses kolaborasi. Komunikasi dengan tim itu adalah utama. Jadi nggak ada hal yang terpenting dalam Agile Manifesto itu selain komunikasi dan kolaborasi dengan tim. Yang kedua itu valuable outcome. Valuable outcome itu maksudnya dokumentasi itu memang penting, ya kan? Dokumentasi memang penting, tapi kita dapat melakukannya di belakang setelah kita deliver ke customer. Jadi kita memang fokus deliver ke customer. Nah, untuk dokumentasi wajib dibuat atau menyusul. 3, customer collaboration. Nah, oke, daripada terlalu mensepakati scope, resource, nah kita kolaborasi aja dengan customer. Requirement tidak harus datang dari user, tapi kita dapat mendapatkannya dari mana aja atau dari customer lain, atau dari Google, atau dari tempat lain. Nah itu yang dinamakan customer collaboration offer. Yang terakhir, responding to change offer. Nah ini yang saya sebutkan, ini market di dunia sudah berubah. Mungkin kita harus mengikuti perkembangan zaman kalau tidak mau diri kita atau perusahaan kita itu tersisih. Jadi agile di sini tuh penanaman mindsetnya adalah kita punya mata, punya telinga, punya pikiran. Nah itu disatukan, kita lihat di dunia ini sedang apa sih. Dunia ini masalah yang harus dihadapi apa sih, solusinya apa sih. Jadi kegunaan dari Agile Manifesto, apa yang terjadi di dunia itu kita bisa mendapatkan solusi dengan tepat sasaran, intinya ke situ. Nah, sekilas ini mengenai Agile Mindset. Jadi semua tools yang dipakai di Agile itu memang penting. Tetapi yang terpenting itu adalah mindset. Karena mindset itu utamanya. Tidak akan ada apa istilahnya, tidak akan ada kemampuan jika kita belum punya mindset. Kita merasa saya bisa, tapi mindset kita masih mindset fix mindset. Jadi jadi pengerjaan yang dilakukan itu sebenarnya pengerjaan yang pertama dibilang terlalu lama, terus kedua dibilang nggak sesuai lah dengan apa yang menjadi agile di situ. Oke, itu aja yang bisa saya informasikan. Terima kasih.